kontrol selama produksi, evaluasi produk akhir, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dan standar farmakope. Next. Pentingnya metode analisis dalam menjamin mutu. Yang pertama, di sini ada metode analisis berperan penting dalam quality control atau QC, yaitu menjamin identitas zat aktif, kadar yang sesuai, dan tidak adanya kontaminan atau degradasi. Yang kedua, ada validasi metode analisis, menjamin akurasi, presisi, spesifikasi, dan reprodusibilitas. Yang ketiga, ada tahap analisis, yaitu yang pertama dari bahan baku untuk memastikan kemurnian. Yang kedua ada in-process control untuk menjaga konsistensi produk. Dan yang terakhir ada produk akhir, yaitu untuk menjamin mutu sebelum distribusi. Yang keempat merupakan bagian dari sistem quality assurance atau QA dan good manufacturing practice atau GMP. Next. Selanjutnya ada peran sifat kimia fisika dalam analisis, yaitu sifat kimia fisika seperti pH, pKa, kelarutan, dan koefisien partisi memiliki peran penting dalam analisis farmasi karena mempengaruhi stabilitas, interaksi, serta perilaku zat selama proses analisis. Pemahaman terhadap sifat-sifat ini memungkinkan pemilihan metode analisis yang tepat, meningkatkan selektivitas dan sensitivitas, serta mendukung akurasi dalam penetapan kadar dan identifikasi senyawa. Tujuan pembahasan ini, kami membahas ini untuk memahami peran analisis farmasi dalam menjamin pekerjaan, mengkaji pentingnya metode analisis yang tervalidasi, serta menjelaskan kontribusi sifat kimia fisika dalam pengembangan dan penerapan metode analisis yang akurat dan andal. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup sediaan farmasi. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi zat aktif dan memastikan keaslian obat tanpa menentukan kadarnya, yang bertujuan memastikan identitas. Contoh metode yang sering digunakan itu ada uji reaksi kimia spesifik, spektroskopi UV dan IR, dan kromatografi lapis tipis. Yang kedua ada sediaan kuantitatif, yaitu analisis kimia yang mencari kadar kandungan komponen yang terdapat dalam dosis yang telah ditentukan. Contoh metode yang sering digunakan itu ada titrasi, halusinasi, dan fotometri. Yang ketiga ada uji kemurnian, yaitu merupakan proses analisis yang bertujuan identifikasi dan mengukur keberadaan zat pengotor dalam suatu zat. Hal ini penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas obat sebagai bagian dari pengawasan mutu di farmasi. Yang keempat ada analisis stabilitas. Analisis stabilitas ini merupakan suatu pengujian untuk menilai sejauh mana mutu, keamanan, dan keefektivitasan selama masa penyimpanan di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kelembapan. Yang kelima ada uji disolusi dan disintegran. Uji disolusi dan disintegran ini adalah untuk mengevaluasi pelepasan serta penghancuran sediaan obat guna memastikan sesuai dengan standar farmakope. Yang terakhir ada kualitas proses atau in-process control. Itu merupakan rangkaian aktivitas monitoring tahapan produksi untuk memastikan bahwa standar persyaratan mutu, keamanan, dan konsistensi yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ada konsep dasar sifat fisika kimia. Struktur kimia itu bisa menentukan karakteristik fisika kimia suatu obat. Karakteristik ini mempengaruhi kemampuan larut dalam cairan tubuh, kemampuan untuk menembus membran biologis, mempengaruhi proses absorpsi dan distribusi obat, serta menentukan keberhasilan obat dalam mencapai target kerja. Sifat fisika kimia ini yang pertama ada asam basa. Itu untuk menentukan derajat ionisasi obat. Nah, biasanya obat yang
yang tidak terion itu lebih mudah menembus membran. Bentuk obat yang terion itu lebih mudah larut dalam air. Yang kedua ada kelarutan. Kelarutan ini merupakan kemampuan obat mengukur kemampuan obat untuk terlarut dalam cairan biologis. Obat harus terlarut terlebih dahulu sebelum diabsorpsi. Yang ketiga ada polaritas. Itu menentukan distribusi obat dalam tubuh. Obat biasanya sulit untuk menembus membran, sedangkan obat netral mudah masuk ke dalam sel. Yang keempat ada stereokimia. Stereokimia ini merupakan bentuk 3 dimensi dari molekul obat. Ini dapat mengungkapkan interaksi dengan reseptor. Enantiomer dapat memiliki efek yang berbeda. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sifat. Itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini atau struktur molekul itu ada seperti OH, COH, dan NH2 itu dapat mempengaruhi aktivitas. Kedua, berpengaruh pada yang ketiga polaritas. Yang keempat polimorfisme berpengaruh terhadap stabilitas dan disolusi. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor lingkungan. Itu ada pH, itu berpengaruh pada ionisasi serta kelarutan obat. Yang kedua ada suhu, itu dapat mempercepat proses degradasi kimia. Yang ketiga ada cahaya, dapat menyebabkan fotodegradasi pada obat tertentu. Dan yang terakhir ada kelembapan, itu mempengaruhi stabilitas baik fisik maupun kimia. Next. Selanjutnya ada sifat asam basa. Sifat asam basa adalah kemampuan suatu zat untuk melepaskan asam atau menerima proton basa yang dinyatakan melalui nilai pH dan pKa. pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan, sedangkan pKa menunjukkan kekuatan asam basa suatu nyawa. Jadi semakin kecil pKa-nya, maka semakin kuat sifat asamnya. Selanjutnya, pengaruh terhadap analisis. Dalam analisis farmasi, sifat asam basa itu penting karena yang pertama menentukan bentuk ionisasi senyawa. Senyawa bisa dalam bentuk terion atau tidak terion tergantung pH. Ini mempengaruhi kelarutan serta reaktivitasnya. Next. Yang reaksi, misalnya titrasi. Senyawa asam basa bisa dianalisis dengan titrasi asam basa berdasarkan reaksi netralisasi mempengaruhi stabilitas zat. Contoh, beberapa obat mudah terdegradasi pada pH tertentu sehingga harus dianalisis cepat atau pada pH tertentu. Yang keempat, mempengaruhi interaksi dengan pelarut atau matriks. Air bisa bertindak sebagai asam maupun basa dan bisa mengganggu titrasi untuk asam basa lemah. Next. Selanjutnya, implikasi terhadap metode analisis sifat asam basa menentukan metode analisis karena mempengaruhi bentuk ionisasi senyawa. Yang pertama, pemilihan metode titrasi. Kalau asam basa kuat, langsung dititrasi dalam air. Nah, kalau asam basanya lemah, itu biasanya pakai non-akuasi, misalnya dalam asam asetat. Yang kedua, penggunaan buffer untuk menjaga pH tetap stabil selama analisis. Yang ketiga, pemilihan indikator atau deteksi harus sesuai dengan pKa agar titik ekuivalen bisa terdeteksi. Yang keempat, desain preparasi sampel. pH diatur supaya senyawa berada dalam bentuk yang diinginkan, terion atau tidak terion. Next. Selanjutnya ada kelarutan atau solubility. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu, sehingga membentuk larutan homogen. Biasanya dinyatakan secara kualitatif seperti sangat larut, dan sedikit larut. Dalam analisis farmasi, larutan merupakan salah satu sifat fisikokimia penting yang menentukan .
Pengaruh terhadap analisis kelarutan ini penting banget karena hampir semua analisis itu dalam bentuk larutan. Yang pertama, menentukan apakah sampel bisa dianalisis atau tidak. Sebagian besar metode analisis butuh sampel dalam bentuk larutan. Yang kedua, mempengaruhi preparasi sampel. Banyak obat tidak larut dalam air, jadi perlu larut organik atau campuran larut. Yang ketiga, mempengaruhi proses ekstraksi. Senyawa dalam logat tinggi lebih mudah diekstraksi larut organik. Yang keempat, dipengaruhi oleh pH. Perubahan pH bisa meningkatkan kelarutan secara drastis dengan mengionisasi senyawa. Next. Implikasi terhadap metode analisis. Dari segi metode, kelarutan menentukan yang pertama, pemilihan pelarut seperti air, metanol, etanol, atau campuran tergantung kelarutan zat. Yang kedua, teknik preparasi sampel. Bisa penambahan pelarut atau melakukan ekstraksi atau penggunaan pelarut organik. Pemilihan selanjutnya ketiga, pemilihan analisis. Kalau tidak larut itu berarti perlu diekstraksi dahulu, dan kalau larut bisa langsung dianalisis, misalnya fotometri atau HPLC. Yang keempat, optimasi analisis lebih larut dan stabil. Next. Selanjutnya menjelaskan polaritas. Polaritas adalah distribusi merata dalam molekul yang menciptakan kutub positif dan negatif yang dinyatakan sebagai total. Hal ini ditentukan oleh perbedaan elektronegativitas antar atom dan geometri molekul. Untuk molekul polar ini tuh memiliki momen dipol netral, misalnya air dan etanol, cenderung bersifat hidrofilik atau suka air. Lalu molekul nonpolar ini muatan terdistribusi secara merata, misalnya heksana dan minyak, cenderung bersifat lipofilik atau suka lemak. Next. Pengaruh terhadap analisisnya yang pertama itu kelarutan atau solubility. Prinsip utamanya adalah like dissolve like. Obat polar akan larut dalam pelarut polar, begitupun sebaliknya. Ini merupakan tahapan awal persiapan sampel sebelum dianalisis. Lalu yang kedua ada koefisien partisi atau log P. Ini adalah ukuran afinitas obat terhadap lemak dibandingkan air. Nilai log P adalah indikator polaritas yang digunakan untuk memprediksi seberapa mudah obat menembus membran yang bersifat lipofilik. Jika log P rendah, maka zat bersifat polar atau hidrofilik. Jika log P tinggi, maka zat bersifat nonpolar atau lipofilik. Next. Lalu implikasi terhadap metode analisisnya yang pertama, kromatografi cair tenaga tinggi atau HPLC. Ini adalah metode dominan dalam farmasi. Pemilihannya ini bergantung pada polaritas. Yang pertama pas, ini tuh fase terbalik menggunakan fase diam nonpolar dan fase gerak polar. Obat yang lebih polar akan keluar lebih cepat. Lalu untuk fase normal ini menggunakan fase diam polar dan fase gerak nonpolar. Cocok untuk senyawa yang tidak stabil dalam air atau sangat lipofilik. Lalu yang kedua ada spektroskopi. Polaran pelarut ini dapat menggeser pusat serapan dalam spektroskopi UV-Vis. Analisisnya ini harus menggunakan pelarut dengan polaritas yang konsisten agar hasil pembacaan kadar obat tetap presisi. Next. Lalu stereokimia molekul. Stereokimia adalah susunan atom dalam ruang 3 dimensi. Enantiomer ini merupakan kelompok khusus dari stereoisomer. Dua enantiomer ini akan membentuk kesatuan isomer mengandung pusat chiral dan merupakan bayangan cermin satu sama lain, tapi tidak dapat ditumpangkan. Lalu pengaruh terhadap analisisnya ini, molekul enantiomer ini sangat memengaruhi profil atme karena tubuh manusia bersifat chiral. Meskipun enantiomer identik, keduanya memiliki aktivitas biologis yang sangat berbeda. Hal ini karena reseptor dan enzim tubuh bekerja secara spesifik.
yaitu satu isomer memberikan efek terapi, sementara pasangannya tidak aktif atau menimbulkan efek samping berbahaya atau toksik. Lalu, implikasi analisisnya, yang pertama kromatografi kiral, itu merupakan fase diam kiral atau CSP. Metode ini bekerja berdasarkan pengenalan molekuler, di mana satu isomer akan membentuk kompleks yang lebih stabil dengan fase diam sehingga bisa secara fisik. Lalu yang kedua, polarimetri, metode khusus untuk membedakan enantiomer berdasarkan kemampuannya memutar bidang cahaya polarisasi. Next. Pemilihan metode analisis. Jadi metode yang dipilih itu akan menentukan obat tersebut aman digunakan atau tidak, apakah kualitasnya itu sesuai atau tidak. Jadi akan berpengaruh terhadap akurasi keterangan hasil, kemampuan mendeteksi zat, terhadap identifikasi zat, yaitu benar atau tidak deteksi atau zat pengotor, terhadap uji stabilitas obat, terhadap efisiensi, waktu dan biaya, dan terhadap validasi metode. Next. Di sini ada contoh aplikasi dalam analisis obat dari Rahmawati et al. Pada tahun 2023. Nah, di sini dengan judul penetapan kadar parasetamol pada sediaan sirup obat dengan menggunakan metode HPLC. Nah, dalam penelitian jurnal ini itu bertujuan untuk menentukan kadar si parasetamol dan sediaan sirup obat itu sesuai dengan Indonesia edisi 6, yaitu rentangnya itu berada 90-110. Nah, dalam penelitian itu dia menggunakan dua metode analisis kualitatif dan metode yang kedua ada HPLC sebagai analisis kuantitatif. Nah, dalam hasil penelitian ini tuh menghasilkan kadar 94,29%, maka dia itu memenuhi standar KUP. Jadi menunjukkan pemilihan HPLC ini tuh berhasil mencapai tujuan dalam penelitian. Next. Di sini ada alasan pemilihan KLT karena ada pertimbangan dari peneliti sendiri, yaitu dia itu mampu membandingkan sampel dengan standar RF, sederhana dan cepat, dan efektif untuk identifikasi awal senyawanya. Selain itu, penggunaan silika gel karena sifatnya itu polar dan bisa memfluoresensi di UV. Dan eluen etil asetat, dia itu memakai perbandingan 2:1 dengan kloroform. Dia tuh untuk mengoptimalkan pemisahan senyawa. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pemilihan kondisi KLT ini disesuaikan dengan sifat kepolaran si parasetamolnya dan kemampuan visualisasi di bawah UV. Next. Selanjutnya adalah pemilihan HPLC. Dalam penelitian ini, metode HPLC dipilih sebagai metode utama untuk penetapan kadar karena memiliki keunggulan. HPLC ini spesifisitas yang tinggi sehingga mampu memisahkan zat aktif dari komponen lain seperti eksipien dalam sediaan. Selain itu, HPLC juga memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dapat mendeteksi zat dalam kadar yang kecil dengan hasil yang lebih akurat dan presisi. Dari segi waktu analisis juga, metode HPLC ini relatif cepat dan memiliki daya pisah yang baik untuk campuran yang kompleks. Selain itu, jika dibandingkan dengan metode lain seperti titrimetri, ini kurang sensitif dan lama, sedangkan spektrofotometri UV vis juga kurang spesifik jika ada interferensinya. Maka HPLC dipilih sebagai metode yang paling optimal. Next. Kombinasi kedua metode
KLT dan HPLC memungkinkan diperolehnya data yang komprehensif, yaitu tidak hanya memastikan keberadaan zat aktif, tetapi juga menentukan kadarnya secara akurat. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan kadar paracetamol sebesar 94,29% yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia, di mana syaratnya yaitu 90-110%. Pemilihan metode analisis yang tepat merupakan faktor kunci dalam menjamin keakuratan, keandalan, dan validitas hasil pengujian. Metode yang sesuai akan mampu memberikan hasil yang akurat, presisi, dan juga spesifik. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan keterbatasan metode analisis. Pertama itu spektrofotometri itu ada kelebihannya, dia sederhana dan juga terjangkau. Analisisnya cepat, non-destruktif, kuantitatif yang baik, lalu ada sensitivitas yang cukup baik. Keterbatasannya yaitu hanya untuk senyawa yang punya kromofor. Selektivitasnya rendah dan mudah terganggu matriks. Tidak cocok untuk campuran kompleks tanpa pemisahan. Lalu tidak bisa memisahkan campuran seperti HPLC. Lalu ada HPLC, itu kelebihannya itu dia selektivitas yang tinggi, cocok untuk campurannya kompleks, lalu sensitivitasnya juga tinggi, dan cocok untuk obat modern. Lalu HPLC ini bisa digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk keterbatasannya itu ada instrumennya relatif mahal, perlu operator yang cukup berlatih, pengembangan metodenya lama, lalu waktu analisisnya relatif lama. Selanjutnya ada ICMS atau LCCMS. Itu kelebihannya ada sensitivitasnya sangat dan juga selektivitasnya sangat tinggi. Dan juga dapat mengidentifikasi struktur molekul, cocok untuk analisis jejak atau trace analisis, analisis. Beberapa keterbatasan itu cukup mahal, maintenance-nya kompleks, perlu operator yang ahli, efek matriks atau ion. Lalu selanjutnya ada metode chiral seperti HPLC chiral, CI chiral, atau polarimetri. Kelebihannya itu dapat memisahkan enantiomer, menentukan kemurnian optik, lalu polarimetri cepat dan murah, resolusinya sangat tinggi, dan dapat memisahkan enantiomer. Keterbatasannya yaitu kolom kiralnya sangat mahal, sensitivitas rendah untuk polarimetri, optimasi memakan waktu, kemudian tidak kuantitatif untuk polarimetrinya tidak kuantitatif untuk campuran, tidak untuk senyawa tanpa pusat viral. Lalu di sini ada tantangan dalam analisis sediaan farmasi. Itu poinnya kompleksitas matriks sampel. Itu penjelasannya, jadi obat mengandung banyak bahan tambahan seperti komposisi kompleks, dan bahan tambahan ini bisa ikut terbaca saat analisis sehingga hasilnya bisa salah atau tidak akurat. Lalu obat mudah rusak atau tidak stabil sehingga saat dianalisis obat bisa berubah menjadi zat lain atau sulit membedakan mana obat asli dan mana hasil kerusakan. Lalu adanya kotoran atau impuritas dalam obat, itu walaupun jumlahnya sangat kecil tapi harus diperiksa karena bisa berbahaya bagi tubuh. Lalu poin selanjutnya, metode analisisnya harus divalidasi. Proses validasi ini membutuhkan waktu lama, biaya besar, dan banyak percobaan. Lalu yang terakhir ada keterbatasan teknis dan praktis laboratorium. Jadi tidak semua laboratorium itu memiliki instrumen-instrumen canggih seperti HPLC, GCMS, LCMS, atau spektrofotometer. Jadi dari pembahasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa analisis sediaan farmasi ini memiliki peran penting dalam menjamin mutu keamanan dan efektivitas obat, terutama melalui pemilihan metode analisis yang tepat. Pemilihan metode ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh, baik dari segi akurasi, presisi, maupun validitas. Selain itu, sifat kimia fisika seperti pH, kelarutan, polaritas, dan stereokimia juga menentukan metode analisis yang digunakan, sehingga tidak semua metode bisa diterapkan pada semua jenis zat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian metode berdasarkan karakteristik masing-masing zat. Bahkan dalam beberapa kasus perlu dilakukan kombinasi metode untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
Hal ini juga didukung oleh studi kasus penetapan kadar paracetamol, di mana penggunaan KLT untuk analisis kualitatif dan HPLC untuk analisis kuantitatif, yang mampu menghasilkan hasil yang sesuai dengan standar farmakope. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan analisis sediaan farmasi sangat bergantung pada kesesuaian antara metode analisis dan sifat kimia fisika zat yang dianalisis. Next. Berikut adalah daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silahkan raise hand. Ibu, maaf, ini boleh langsung ke sesi pertanyaan? Iya, langsung aja. Ini ada nih yang raise hand, Devi. Baik, silakan Chelsea. Ibu izin bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Tadi kan waktu presentasi menyebutkan bahwa polaritas itu menentukan pemilihan fase gerak dan fase diam dalam HPLC, baik fase terbalik maupun fase normal. Nah, pertanyaan saya tuh, ketika sebuah obat memiliki sifat polaritas yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu polar, dan tidak non-polar juga, bagaimana seorang analisis menentukan fase mana yang lebih tepat untuk digunakan? Apakah ada acuan objektif yang apakah ada parameter objektif yang dijadikan acuan? Terima kasih, Bu. Kelompok saya itu bisa langsung jawab. Sebentar Ibu, soalnya tadi pertanyaannya lumayan panjang.
Oke, baik. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Devi Chelsea. Silakan. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana jika fasenya itu berada di tengah-tengah ya, tidak terlalu polar dan tidak non-polar. Lalu bagaimana seorang analisis formasi menentukan fase mana yang tepat digunakan? Apakah ada parameter yang objektif yang bisa dijadikan acuan? Pertama kita memahami tentang parameter utama yang digunakan dulu. Itu ada dari koefisien partisi, itu melihat dari log P-nya. Jika log P-nya kurang dari 1, maka dia cenderung polar. Dan jika log P-nya itu 1 sampai 3, dia semipolar, berada di tengah-tengah, dan log P-nya 3 itu normal atau lipofilik. Jadi, maka kalau si log P-nya ini masih cenderung cukup hidrofilik, maka menggunakan reverse pass atau RP-HPLC. Atau jika log P-nya itu cenderung lipofilik, maka bisa dikembangkan atau dipertimbangkan menggunakan normal pass gitu. Jadi, dipertimbangkan juga dari segi pKa-nya sama pH fase geraknya, karena itu bisa mempengaruhi ke bentuk ionisasi zatnya selama analisis. Selain itu, bisa juga dilakukan percobaan awal atau trial terlebih dahulu untuk melihat waktu retensi dan hasil pemisahannya. Jadi secara umum, reverse pass atau HPLC ini dijadikan pilihan awal karena lebih fleksibel untuk senyawa dengan polaritas yang sedang. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, bagi yang belum paham atau mungkin udah paham, boleh bertanya juga ya. Silakan. Gimana, masih ada? Yang lain kameranya diaktifkan ya. Sesuai perjanjian kita di awal. Kalau tidak ada, silakan untuk kelompok 1 ditutup ya presentasinya. Baik, terima kasih kepada Devi Chelsea yang sudah bertanya, terima kasih kepada Aisyah Anjung yang sudah menjawab, dan terima kasih kepada Ibu Gemi sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1, materinya cukup lengkap ya. Walaupun masih ada beberapa yang kurang, nggak apa-apa. Oh, ini perdana untuk kelompok yang tampil. Dan untuk yang lain, silakan nanti untuk diskusi selanjutnya. Bagi ada yang bertanya silakan, karena yang bertanya itu akan mendapatkan nilai plus ya. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit lagi terkait apa sih pengaruh sifat kimia fisika terhadap pemilihan metode analisis. Nah, sebelumnya tadi untuk kelompok 1 sudah menjelaskan ada 30 set saya lihat dan materinya cukup lengkap juga. Nah, di sini kita ulang kembali ada beberapa yang perlu ditekankan. Nah, di mana ada istilah sifat kimia, ada istilah sifat fisika. Nah, ini kita pahami dulu apa aja yang termasuk ke dalam sifat kimia, apa saja yang masuk ke dalam sifat fisika. Kemudian kenapa dia ini bisa mempengaruhi analisis. Nah, dalam memilih metode analisis, kita perlu mempertimbangkan kedua sifat ini. Nah, di mana untuk sifat kimia itu merupakan kemampuan suatu zat untuk mengalami perubahan atau mengalami reaksi kimia.
Misalnya, reaktivitas, kemampuan suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain, seperti oksidasi, reduksi, reaksi asam basa. Karena reaksi-reaksi ini nantinya akan mempengaruhi analisis. Misalnya, jika suatu zat mengalami oksidasi, maka zat tersebut akan mengalami yang namanya penurunan kadar. Nah, otomatis dia akan mempengaruhi analisis suatu zat kimia. Kemudian stabilitas, seberapa stabil suatu senyawa dalam kondisi tertentu. Misalnya senyawa yang mudah terurai pada suhu tinggi. Nah, kalau misalnya senyawa yang akan kita analisis ini mudah terurai pada suhu tinggi, maka dalam pemilihan metode analisisnya kita harus memperhatikan apakah metode analisis itu harus menggunakan suhu tinggi atau tidak. Kalau misalnya metode analisisnya perlu menggunakan suhu tinggi, berarti metode analisis ini tidak cocok kita gunakan untuk analisis zat tersebut. Nah, kemudian ada pH. Nah, pH ini sangat mempengaruhi analisis. Misalnya teman-teman menggunakan instrumen spektro, ada beberapa senyawa yang dipengaruhi oleh pH. Nah, sehingga dalam penyiapan ataupun dalam pembuatan metode analisisnya, kita harus memperhatikan kondisi pH. Nah, ada beberapa kondisi yang harus kita harus menambahkan larutan dapar ke dalam larutan uji kita. Kenapa? Karena itu tadi pH-nya mudah terganggu. Nah, jika pH-nya berubah, misalnya keasamannya meningkat atau kebasahannya meningkat, itu akan mempengaruhi metode analisis. Kemudian ada titik didih, titik lebur. Nah, ini juga termasuk ke dalam sifat kimia. Nah, kemudian sifat fisika. Di mana sifat fisika ini merupakan karakteristik yang dapat diukur tanpa mengubah komposisi substansi tersebut. Nah, contohnya apa? Warna, bau, density ataupun kepadatan, kemudian ada hardness atau kekerasan. Nah, untuk di analisis sediaan farmasi, khususnya di praktikumnya, nanti teman-teman akan melihat pengaruh, misalnya yang kita jadikan variabel itu adalah suhu dan lama. Berarti kita lihat nih, pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap stabilitas kimia dan fisika suatu senyawa. Nah, stabilitas kimia fisika ini nanti akan kalian amati secara organoleptis, apakah ada terjadi perubahan warna ataupun bau, kemudian apakah kekerasannya juga akan berpengaruh. Nah, kemudian untuk sifat kimianya, kalian lihat pH-nya gimana, apakah terjadi perubahan pH, kemudian kadarnya gimana, apakah terjadi penurunan. Nah, di sini ada hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode analisis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa metode yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian atau analisis yang diinginkan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi yang pertama tujuan analisis. Kita harus menentukan apakah analisis kita ini analisis kualitatif atau kuantitatif. Jadi secara umum analisis itu terbagi dua ya. Walaupun selain kuali dan kuanti ada juga yang namanya analisis mikrobiologi dan yang lain-lain. Banyak ya, tapi secara umum analisis itu terbagi kepada dua, kuali dan kuanti.
Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu jenis sampelnya. Bagaimana karakteristiknya, kemudian ketersediaan sampelnya, apakah mudah rusak atau sensitif terhadap faktor-faktor tertentu seperti suhu ataupun pH. Selanjutnya, kuantitas dan kualitas analit. Nah, ini juga berpengaruh terhadap analisis kita. Nah, jika konsentrasi analit atau zat yang akan kita ujikan itu sangat kecil, apakah metode analisis kita ini bisa mendeteksi atau bisa menganalisis analit tersebut? Nah, itu harus kita pertimbangkan sensitivitasnya. Kalau dia konsentrasinya sangat kecil, berarti kita harus memilih instrumen yang sensitif terhadap zat tersebut. Selanjutnya, sensitivitas atau spesifisitas. Nah, sensitivitas ini seberapa kecil konsentrasi zat target dapat terdeteksi. Nah, kalau kita bandingkan HPLC atau KCKT dengan spektrofotometer UV vis, KCKT itu lebih sensitif dibandingkan spektro. Jadi, dalam jumlah kecil, KCKT itu bisa mendeteksi suatu analit ataupun zat uji kita. Dan untuk KCKT dia lebih spesifik, dia bisa membedakan antara zat yang kita uji